sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan keimanan tentu saja seperti biasa bertemu dengan guru kita Ustadz Isnan Ansori untuk menuntut ilmu secara spesifik ilmu usulul fiqhi. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas tentang sikap apabila terjadi perbedaan pendapat gitu saja. Ya. Mungkin untuk efisien waktu kita langsung saja ke Ustadz Isnan Ansori untuk opening terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di sore hari ini, hari yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah, hari yang semestinya umat Islam banyak berbahagia karena bersiap-siap untuk melakukan wukuf di Arafah. Ya, tapi karena kondisi wabah yang belum mereda, akhirnya ibadah haji hanya diselenggarakan ya dengan sebagian kecil manusia. Tidak dibatalkan, tapi diselenggarakan namun dengan jumlah yang kecil. Ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan kondisi ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya. Tentu kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan tetap diberikan nilai pahala yang besar di sisi Allah melalui ibadah-ibadah kita di negeri kita masing-masing, khususnya nanti tanggal 9 Arafah. Mudah-mudahan kita bisa puasa Arafah, kemudian bisa ibadah kurban, bisa sholat Idul Adha secara mandiri ataupun berjamaah. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan di sore hari ini kita akan melanjutkan membahas ilmu usul fikih yang merupakan ini sesi terakhir sebenarnya Zaifah ya. Sesi terakhir ya. Walaupun tadi ada di flyer itu ada tulisan sesi 1 ya. Jadi kaidah dalam menyikapi perbedaan mazhab dalam kurung tadi sesi 1 itu memang dengan pertimbangan kalau materi kita hari ini tidak selesai. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya materinya selesai, ya berarti ini insya Allah merupakan sesi terakhir. Ya. Dan ilmu usul fikih yang kita bahas melalui sekolah fikih live, ya berarti ada sekitar 41 sesi ya. Ya, 41 pertemuan atau 41 sesi dengan 4 babnya. Ya. Dan tema kita adalah kaidah menyikapi perbedaan mazhab. Ya. Di mana sebenarnya ini juga sih bukan materi yang secara khusus dikaji dalam ilmu usul fikih ya, karena bagaimana menyikapi perbedaan itu sudah dibahas sebenarnya dalam bab taklid ya. Kemarin ketika kita bahas taklid kan ada persoalan jika muqallid mendapati ta'addud al-ijtihadat ya, jika ada ijtihad yang beragam di antara para mujtahid, kemudian muqallid memiliki 4 pilihan mazhab ya, atau 4 pilihan pendapat. Walaupun dari 4 pendapat itu sebagian besar ulama memberikan atau merojihkan pendapat yang at-takhyir ya, bahwa muqallid boleh memilih antara pendapat yang berbeda itu ya. Tetapi yang kita maksud dengan kaidah dalam menyikapi perbedaan mazhab ini ya, itu adalah beberapa konsep yang sudah disusun oleh para ulama terkait dengan bagaimana kita menyikapi perbedaan yang sudah menjadi suatu sistem mazhab. Jadi ini sebenarnya materi tambahan saja dalam kajian usul fikih kita. Ya kalau misalnya dibahas dalam kitab-kitab atau kalau ada yang membaca kitab-kitab usul fikih mungkin nggak ditemukan gitu ya. Malah dalam beberapa karya tulis itu ini kaidah atau persoalan yang ditulis secara mandiri dalam satu buku tertentu. Ya. Tematik gitu sudah berarti ya. Secara tematik ya. Dia tidak dimasukkan dalam kitab usul fikih gitu ya. Misalnya kalau dari kalangan ulama terdahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kitab judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Masya Allah. Nah, itu kan juga masalah bagaimana mencegah perbedaan mazhab ya. Kalau dari kalangan hari ini dan ini sering saya rujuk sebenarnya buku beliau
dan beliau kalau nggak salah masih hidup, ya, Syekh Muhammad Awwamah, itu menulis kitab judulnya Adabul Ikhtilaf fi Masailil Ilmi wad Din. Baik. Dan banyak sebenarnya. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, ya, seorang ulama mazhab Hanafi dari wilayah Pakistan, menulis satu, atau dari India, menulis satu buku judulnya Al-Insaf fi Bayan Asbabil Ikhtilaf, ya. Dan biasa saya seringkali tertukar ini. Kadang Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf, Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Khilaf. Nah, itu padahal dua buku yang berbeda sebenarnya, ya. Kalau Al-Insaf fi Bayan Asbabil Ikhtilaf itu karya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, seorang ulama bermadzhab Hanafi. Tapi kalau Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf itu karya Imam Alauddin Al-Mardawi, seorang ulama bermazhab Hambali. Ya sama, ada satu kitab judulnya sama, penulisnya beda. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ini kitab usul fikih juga. Ya, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Ya, karya yang satu karya Imam Saifuddin Al-Amidi, mazhabnya Syafi'i, tapi juga masyhur ditulis oleh Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya, dan dua-duanya kitab usul fikih gitu ya. Nah, maka ya nama sama tapi kadang isinya, penulisnya beda, bahkan mazhabnya beda. Nah, makanya kalau kita menisbatkan suatu pernyataan, misalnya Imam Ibnu Hazm menolak qiyas dalam kitab Al-Ihkam, ya. Atau misalnya ada yang mengatakan di dalam kitab Al-Ihkam qiyas itu bukan dalil. Nah, ini perlu dirinci dulu Al-Ihkam yang mana gitu ya. Apa Al-Ihkamnya Ibnu Hazm atau Al-Ihkamnya Al-Amidi gitu. Karena Imam Al-Amidi termasuk ulama bermadzhab Syafi'i yang menolak yang menerima qiyas gitu ya. Sedangkan Ibnu Hazm menolak qiyas. Nah, jadi ini dari sisi nama buku lah. Jadi intinya materi kita ini sebenarnya sudah ada yang menulis satu buku tersendiri ya, dan tidak menjadi satu bab di dalam kitab usul fikih gitu ya. Tapi sebagai tambahan saja, dan memang juga masalah perbedaan mazhab juga bagian dari kajian usul fikih sebenarnya gitu ya, secara teoritis gitu. Seperti biasa kita akan menggunakan PowerPoint. Silakan ditampilkan Ustaz Uzaifah, yaitu kaidah-kaidah dalam menyikapi perbedaan mazhab ya. Ini sebenarnya kaidah dalam menyikapi perbedaan mazhab ini juga sudah saya tulis ya secara mandiri dalam satu buku, walaupun sebagian ada dalam kitab usul fikih yang saya tulis, tapi saya juga menulis satu buku kecil, judulnya adalah Jika Semua Memiliki Dalil, Bagaimana Aku Bersikap. Nah, itu sebenarnya lebih detail ada di buku kecil ini gitu. Tapi kalau di kitab buku saja, bukan PDF. Bukan PDF ya, buku, karena lumayan juga halamannya, lebih dari 100-an gitu. Sure. Ya, kalau di PDF kan mungkin bisa, kalau versi PDF-nya mungkin bisa sampai 300 halaman nanti. Nah, itu. Karena dalam buku tersebut saya bukan hanya bicara tentang bagaimana menyikapi perbedaan mazhab, tapi juga menjelaskan tentang apa itu dalil gitu ya, dan juga perkembangan mazhab dalam sejarahnya secara ringkas gitu. Tapi saya nukil lagi dan saya masukkan ke dalam kitab usul fikih. Jadi sebenarnya buku kecil itu lebih awal munculnya, lebih awal diterbitkan ya. Baru kemudian buku usul fikih gitu. Tapi ya karena usul fikihnya udah lumayan tebal, jadi ya saya ringkas juga. Jadi ada paling tidak 5 kaidah ya yang secara istiqra, secara analisa saya pribadi merupakan kaidah-kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui dalam persoalan bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab. Tentunya ini di samping 4 metode atau di samping 4 mazhab yang sudah kita bahas dalam bertaklid ya. Baik. Nah, ini lebih kepada bagaimana kita mengamalkan sebenarnya. Kalau takhir itu kan konsep yang masih abstrak sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita kemudian melakukan takhir atau memilih antara mazhab yang ada, itu perlu penjelasan lebih rinci lagi. Ya. Nah, ini ada 5 kaidah. Nah, kaidah yang pertama adalah la yunkaru al-mukhtalafu fihi. Ya. Ini kaidah yang cukup disepakati oleh para ulama. Di antara yang menjelaskannya adalah Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Nah, dalam kitab kaidah fikih. Jadi tidak boleh mengingkari perbedaan mazhab fikih. Ya. Ada kelanjutannya sebenarnya pernyataan ini, atau kaidah ini ada kelanjutannya. Wa innama yunkaru al-mujma' alaihi. Ya. Tapi yang diingkari itu adalah jika ada pandangan yang menyelisihi ijma'. Nah, gitu. Nah, jadi
Artinya ada kesepakatan, ada perselisihan. Kalau untuk kesepakatan, maka kalau ada yang menyelisihinya, itu yang boleh kita ingkari. Misalnya ada yang mengatakan, oh salat 5 waktu tidak wajib. Ya itu kita ingkari karena menyelisihi ijma gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh salat duha itu hukumnya sunnah tidak wajib, ya maka ini berlakulah kaidah layun karu al-mukhtalafihi, ya karena atau salat duha lah, kalau salat duha memang disepakati sunnah ya. Misalnya salat Idul Adha, itu ada yang berpendapat tidak wajib misalnya. Nah, maka berlakulah kaidah layun karu al-mukhtalafihi, sebab ada yang mengatakan sunnah yaitu jumhur dan ada yang mengatakan wajib yaitu mazhab Hanafi gitu kan. Maka kaidah yang berlaku janganlah kita mengingkari perbedaan ini. Tapi yang jadi persoalan begini Ustaz Zaifa, apa sih yang dimaksud tidak mengingkari? Nah, ini juga penting ya yang diketahui. Jadi yang dimaksud dengan tidak mengingkari itu bisa kita misalnya dapati penjelasannya dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nah, dalam kitab itu beliau menjelaskan tentang kaidah-kaidah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kan ada dalam Islam itu kan ada perintah untuk kita beramal ma'ruf nahi mungkar kan? Ya, kuntum khair ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, gitu kan. Nah, ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan kaidah dalam melakukan nahi mungkar khususnya, beliau mengatakan kalau tidak salah kaidah yang keempat, tidak boleh pada wilayah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, gitu. Artinya yang dimaksud tidak mengingkari itu apa? Jangan menjadikan masalah khilafiyah sebagai objek untuk melakukan nahi mungkar. Nah, itu. Misalnya begini, masalah kunut misalnya. Ya jangan kita mengatakan saya ingin melakukan nahi mungkar kepada pelaku kunut. Wah, ya nggak boleh gitu ya. Karena itu masalah khilafiyah gitu kan. Atau masalah khilafiyah kontemporer yang sekarang ini juga sering diperdebatkan setiap tahunnya, masalah maulid misalnya. Nah, akhirnya ada orang yang mengatakan, yuk kita bentuk GAM. Apa itu? Gerakan anti maulid. Nah, ini nggak boleh hal-hal yang seperti ini. Gitu. Masalah peringatan maulid Nabi itu khilafiyah sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya, ayo kita bentuk GAM, gerakan anti miras. Nah, itu harus. Ya. Karena miras sesuatu yang disepakati gitu ya. Artinya disepakati keharamannya dan silakan dijadikan objek nahi mungkar. Nah, artinya sekali lagi kita harus hati-hati dalam melakukan nahi mungkar. Ini persoalannya khilafiyah atau bukan gitu ya. Karena kalau persoalan khilafiyah ya sudah biarkan saja yang meyakininya atau mengamalkannya silakan amalkan. Yang tidak mau mengamalkannya ya dia punya mazhabnya. Ya. Likulli syai'in masyrabuhu, setiap orang punya tempat dia kembali gitu kan. Nah, jadi intinya tidak boleh diingkari. Tapi yang jadi persoalan begini, Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nazir mengatakan kecuali, ada kecualinya Ustaz Zefa, dalam 3 masalah. Ya. Nah, dalam 3 masalah yang sebenarnya itu masalah khilafiyah, kita boleh mengingkarinya. Tapi dengan catatan begini, yang dimaksud boleh mengingkari itu artinya tetap menghormati ulama yang berpendapat itu, tapi kita boleh juga mengingkari pendapatnya gitu ya. Nah, ini beda dengan kemungkaran yang tadi kita sebut. Misalnya khomer, miras, itu jelas siapapun yang berkata miras itu halal, jelas itu sesat, ya, menyelisih kesepakatan. Tapi ini ada ulama yang diakui sebagai ulama, namun ya bisa saja dia menyampaikan pendapat yang boleh diingkari. Karena kan ada suatu kaidah yang mengatakan ma min alimin illa walahu zallah. Tiadalah seorang ulama itu pasti pernah ya terpleset pendapatnya. Ya, manusiawi, bisa salah, bisa benar gitu kan. Nah, kapan bahwa yang namanya masalah khilafiyah boleh diingkari? Ada 3. Perkara yang pertama adalah kalau itu dikategorikan oleh kebanyakan ulama sebagai qaulun syadz atau pendapat yang nyeleneh, yang merupakan terplesetnya seorang alim. Ya. Tentu dalam catatan ini sealimnya tidak boleh kita nistakan, tidak boleh kita rendahkan ya. Karena ya seperti kata Imam Az-Zahabi, kalau setiap orang itu gara-gara kesalahannya lalu dicela dan tidak boleh diambil ilmunya, siapa yang selamat dari celaan gitu kan? Nah, jadi kita ingkari pendapatnya, tapi tetap yang menyampaikan pendapat itu tetap harus dihormati karena statusnya sebagai ulama yang diakui. Tapi dengan catatan juga yang menilai kaul itu atau pendapat itu adalah syadz tentu juga sesama ulama gitu ya. Lah kalau kita orang awam ya sebagai mukallid lalu mengklaim itu kayaknya kaulun syadz. Nah, dasarnya apa gitu kan? Nah, ini nggak boleh. Jadi yang mengatakan itu syadz tetap juga adalah sesama
ulama, atau bisa dikatakan itu adalah mayoritas pandangan para ulama. Jadi artinya begini Ustaz Uzaifah, di satu sisi kita mendudukkan para ulama sebagai orang yang sangat mulia, yang posisinya adalah wasilah antara seorang hamba dengan Allah. Ya. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak menutup mata ulama juga manusia yang mungkin salah gitu kan. Dan kesalahannya ya kita tidak amalkan, tapi statusnya sebagai ulama tidak kita ingkari. Gitu. Nah, ini posisi yang adil seperti itu. Misalnya contohnya ya, ini ada beberapa pendapat yang disebut syadz. Dan sebelum masuk kepada contoh, saya juga ingin menjelaskan syadz yang dimaksud ini dalam konteks fikih ya, bukan dalam konteks ilmu yang lain. Baik. Karena kalau dalam ilmu yang lain kan juga ada istilah syadz. Misalnya dalam ilmu hadis itu ada hadis syadz. Ya, hadis syadz itu kalau dalam ilmu hadis itu malah hadis sahih, tapi dia yukhalifu al-asah. Ya. Jadi hadis syadz itu dalam ilmu hadis adalah hadis yang sahih, tapi dia menyelisihi yang lebih sahih. Itu hadis syadz. Lawan dari hadis syadz adalah hadis mahfuz. Nah, kita tentu tidak bicara dalam konteks syadz ilmu hadis ya, itu nanti ada pembahasan sendiri. Dan yang kedua, syadz yang dimaksud juga bukan syadz dalam internal mazhab secara khusus, tapi syadz lintas mazhab. Karena bisa jadi dalam mazhab Syafi'i syadz, tapi dalam mazhab Maliki mu'tamad. Baik. Jadi gitu ya. Jadi syadz-nya ini wilayahnya sudah lintas mazhab. Gitu ya. Rata-rata memang 4 mazhab menilai itu syadz. Nah, itu yang dimasuk pendapat syadz di sini ya. Nah, contohnya apa? Misalnya, contohnya kalau dalam bab ibadah seperti kata Imam atau penjelasan Imam Nawawi bahwa yang mewajibkan lafadz niat dalam sholat itu syadz. Nah, ini harus hati-hati nih ya, bukan mensunnahkan, mewajibkan. Ya. Karena maafnya begini, teman-teman kita yang biasanya mengingkari talafut bin niat sebelum sholat, biasanya tidak cermat atau tidak amanah menukil pendapat Imam Nawawi. Baik. Imam Nawawi itu mengingkari yang mewajibkan, bukan mengingkari yang mensunnahkan. Karena yang mensunnahkan itu mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahkan itulah mazhab Syafi'i gitu. Tapi memang Imam Nawawi kita dapati mengingkari sebagian ulama Syafi'iyah yang mewajibkan seakan-akan melafadzkan niat itu rukun sholat. Nah, itu yang menjadi catatan gitu ya. Karena semua ulama kan sepakat niat itu bukan dilafadzkan sebagai rukun, tapi diniatkan dalam hati yang menjadi rukun. Adapun melafadzkannya itu bukan rukun sholat gitu, tapi dia ya antara yang mensunahkan atau yang tidak mensunahkan, kan begitu pendapat yang yang kita temukan kan. Tapi kalau ada yang mengatakan wajib dan memang ada yang mengatakan itu, nah inilah yang dikategorikan pendapat syadz gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dilafadzkan berarti seakan-akan sholatnya kan nggak sah gitu ya. Padahal itu pendapat syadz itu. Nah, jadi di satu sisi yang mewajibkan ini keliru, di sisi yang lain yang menisbatkan bahwa Imam Nawawi menolak lafadz niat juga keliru gitu ya. Nah, ini maka harus amanah menyampaikan pendapat gitu. Jadi Imam Nawawi itu termasuk ulama Syafi'iyah yang menganggap melafadzkan niat sebelum sholat adalah sunnah gitu ya. Tapi beliau tetap mengatakan itu statusnya hanya sunnah, tidak sampai wajib. Dan mengingkari pendapat yang mengatakan wajib. Nah, dan pihak yang menolak lafadz niat jangan mengatakan Imam Nawawi menolak lafadz niat gitu ya, gara-gara beliau mengingkari yang wajib melafadzkan. Nah, itu adalah penisbatan yang kurang tepat. Atau contoh lain, misalnya dalam masalah fikih muamalah atau fikih munaka. Mungkin saya pernah singgung juga ini. Ada sebagian ulama Hanafi itu berpendapat boleh melakukan poligami, ya, menikahi istri lebih dari 4 sampai 11 wanita. Nah, itu. Ada yang mengatakan begitu dan tidak kita ingkar, dalam kitab fikih ada, dalam mazhab Hanafi ada gitu ya. Jadi mereka atau sebagian ulama Hanafi ini mengatakan sampai 11 istri. Ya, dengan menafsirkan ayat matsna wa thulatsa wa ruba dengan arti 3 plus 4 plus 2 plus 3 plus 4 gitu. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 berapa? 9. 9 bukan 11 ya, 9 gitu. Nah, jadi akhirnya ada yang berpendapat seperti itu dan dalam kitab fikih ditemukan gitu. Tapi para ulama tegas mengatakan itu syadz gitu, pendapat syadz karena menyelisih ijma, ya kan? Atau misalnya Imam Suyuti memberikan contoh seperti bolehnya menggauli budak yang dijadikan sebagai rohan. Nah, yang kedua sebagai rohan. Jadi gini, ini sebenarnya dalam persoalan perbudakan ya. Jadi dalam persoalan perbudakan, budak itu kan barang. Kalau dalam fikih Islam kan budak itu adalah barang yang bisa dijual belikan gitu ya. Nah, maka kemudian karena dia bisa dijual belikan, otomatis dia boleh digadaikan. Jadi kalau misalnya nih contohnya kalau ada perbudakan lah gitu ya. Saya misalnya punya budak, ingin pinjam uang sama Ustaz Uzaifah. Ya udah saya pinjam uang.
ya. Tapi kemudian Ustaz Huzaifah bilang, ya saya pinjam, tapi ada barang yang digadaikan. Ya saya gadaikanlah seorang Budak. budak. Gitu. Kalau saya nggak bisa bayar, nanti budaknya menjadi milik yang memberikan piutang gitu kan. Nah, tetapi ada pendapat yang mengatakan selama budak itu digadaikan boleh digauli. Gitu. Nah, kata Imam Asyuyuti ini pendapat syaz. Nah, gitu, ini pendapat syaz. Artinya ya budak itu bisa digadaikan dalam fikih Islam, tapi tidak boleh digauli gitu. Ya, kalau menggaulinya dia masuk dalam bab kullu qardin jaroman fahuwa riba. Gitu. Iyalah, dia kan cuma digadaikan aja, bukan untuk dimanfaatkan itu kan, apalagi kalau sampai digauli. Gitu. Nah, ini kasus perbudakan zaman dahulu kalau misalnya masih ada gitu ya. Nah, tapi intinya ini contoh-contoh pendapat yang dikategorikan syaz ya. Nah, bagaimana sikap kita? Ya ingkari silakan, tapi tetap ulama yang mengatakan itu dihormati gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, boleh mengingkari khilafiyah mazhab kalau itu pada wilayah putusan hakim, qada'ul hakim ya. Misalnya dalam persoalan khilafiyah dalam masalah pernikahan, terkait dengan misalnya contohnya an-nikahu bila wali, nikah tanpa wali gitu kan. Nah, kalau misalnya nih ada suami istri, misalnya baru pulang dari Pakistan, ya suami istri baru pulang dari Pakistan, diketahui mereka nikah di sana nggak pakai wali, karena memang mazhabnya Hanafi, ya mazhab Hanafi kan nikah tanpa wali sah, gitu kan. Nah, kemudian mereka pulang ke Indonesia, contohnya begitu. Ketika pulang ke Indonesia, ya kita sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i yang mengatakan nikah itu harus pakai wali, nggak boleh mengingkari pernikahan mereka, karena menurut mazhab mereka itu sah, gitu kan. Nah, itu kaidah pertama tadi. Tetapi kalau misalnya ya pernikahan mereka ini dipersoalkan ke hakim dan di dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di negeri kita, ya ditetapkan aturan bahwa nikah harus pakai wali. Nah, maka dalam kasus ini hakim boleh mengingkari pendapat mazhab Hanafi. Ya, karena dalam mazhab yang dianut oleh masyarakat Indonesia, misalnya dalam masalah pernikahan tanpa wali harus ada wali. Maka putusannya ada di tangan hakim. Dan ketika hakim sudah memutuskan nikahnya dibatalkan dan harus diulangi, difasakh namanya, maka mereka harus mengikuti putusan itu dan tidak boleh mengamalkan mazhab Hanafi. Ya salah sendiri kenapa dipersoalkan ke hakim. Kalau nggak mau dibatalkan ya nggak usah dipersoalkan kan gitu sederhananya. Nah, makanya nikah itu kan pernah kita bahas ya. Nikah itu yang bermasalah kan ada dua, ada nikah batil, ada nikah fasid. Kalau nikah batil yang memang disepakati hukumnya haram, detik itu juga harus dibatalkan. Ya, walaupun tidak menggunakan tangan hakim gitu kan. Tapi kalau nikah fasid dibatalkannya tidak boleh oleh masyarakat, harus lewat hakim. Nah, ketika hakim membatalkan, otomatis kan dia berpandukan kepada mazhab yang membatalkan pernikahan tersebut. Ya, atau berpandukan kepada mazhab yang tidak menganggap akadnya itu yang menganggap akad itu tidak sah gitu kan. Nah, maka dalam hal ini putusan hakim tetap diambil dan secara otomatis mengingkari mazhab yang menganggap itu sah. Gitu. Paham ya kasusnya ya? Nah, jadi intinya perbedaan mazhab bisa diingkari kalau sudah pada wilayah putusan hakim. Makanya kan ada kaidah yang masyhur sekali, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwa putusan hakim itu sudah bisa menyelesaikan khilafiyah gitu. Makanya begini Ustaz Huzaifah, ini penting juga kita ketahui khususnya dalam bangunan hukum positif di negeri kita itu ada dua hukum, ada hukum privasi, ada hukum publik. Biasanya kalau hukum privasi dikembalikan kepada mazhab masing-masing, nggak ada persoalan kunut subuh nggak kunut subuh itu dibawa ke pengadilan. Nah, itu hukum privasi gitu kan, ibadah itu urusan dengan Allah gitu. Tapi kalau untuk persoalan menikah yang ada hak antar suami istri, ada hak antar keluarga, ada hak anak dan seterusnya, wajar kalau dihukumi atau ditetapkan melalui hukum positif untuk ketertiban masyarakat. Kalau dibiarkan liar saja kan jadi masalah gitu kan. Nah, maka ketika dia dijadikan hukum positif, ya wajar juga kalau suatu negara mengadopsi satu mazhab tertentu. Bukan berarti mengingkari mazhab yang lain ya, tetapi dalam konteks untuk terjadinya ketertiban di masyarakat. Karena itu termasuk hukum publik. Nah, ini alasannya kenapa putusan hakim penting gitu. Yang ketiga ya, boleh mengingkari perbedaan mazhab kalau di antara dua pihak yang berbeda itu memiliki hak. Ya, misalnya begini kasus contohnya. Nah, ini misalnya ada suami istri menikah, laki-laki wanita menikah. Ya, dan mereka ini kebetulan mazhabnya beda. Ya. Boleh nggak Ustaz Huzaifah nikah suami istri yang beda mazhab? Boleh, Ustaz. Boleh aja, yang dilarang beda agama. Beda mazhab nggak masalah gitu ya. Nah, contohnya misalnya istrinya ini mazhabnya NU. Mazhab NU berarti Syafi'i gitu ya.
organisasinya NU, mazhabnya Syafi'i. Nah, kemudian suaminya organisasinya misalnya Muhammadiyah. Ya, kemudian Muhammadiyah kan di dalam beberapa kasusnya tidak sepakat dengan mazhab Syafi'i ya. Yeah. Nah, contoh kasus misalnya dalam masalah batalkah wudhu suami istri yang bersentuhan, kulit antar kulit. Nah, gitu ya. Nah, ini setiap hari bisa debat terus nih suami istri ini. Nah, jadi istrinya yang bermadzhab Syafi'i kan berpendapat batal gitu ya, karena madzhab Syafi'i kan. Nah, sedangkan suaminya yang biasanya Muhammad juga mengikuti yang mengatakan tidak batal karena berpandukan kepada mazhab Hanafi gitu ya. Nah, jadi suaminya bermadzhab Hanafi mengatakan tidak batal, istrinya bermadzhab Syafi'i yang mengatakan batal ya. Pada asalnya kan hak masing-masing antara suami istri yang beda mazhab ini harus menghormati pendapat masing-masing kan, tidak boleh mengingkari gitu ya. Tapi misalnya ada satu kasus, misalnya di malam hari si suami ingin mengajak istrinya sholat tahajud berjamaah. Ya, si suami sudah dalam kondisi wudhu, sudah suci, bangun terlebih dahulu misalnya. Kemudian suaminya membangunkan istrinya. Nah, ketika membangun istrinya ini ya bisa tersentuh kulitnya kan, dielus kepalanya, dipegang tangannya. Nanti jangan bayangin nanti nikah. Nah, terus dibangunkan lah intinya. Tapi istrinya yakin saat suaminya membangunkan tadi dalam kondisi tersentuh kulit. Ya. Nah, udah akhirnya istrinya bangun, kemudian berwudu dan siap sholat tahajud. Ketika mau siap-siap sholat tahajud, suaminya bilang, yuk kita berjamaah, kamu makmum gitu kan. Nah, istrinya bilang, saya nggak mau jadi makmum, mau sholat sendirian. Loh kenapa? Nah, kamu batal wudunya. Gitu kan. Ya kan nggak boleh makmum sholat di belakangnya wudunya batal kan. Masalahnya begitu gitu kan. Nah, jadi kalau istrinya tidak mau untuk menjadi makmum, artinya tidak mau sholat berjamaah, itu boleh, hak dia gitu. Boleh dan jangan dianggap itu nusyuz, jangan dianggap itu pembangkangan istri gitu kan. Karena itu mazhabnya dia gitu dan terkait dengan hak Allah menurut mazhab dia. Ya kan? Nah, tetapi ketika misalnya masing-masing sholat sendirian, istri juga nggak boleh mengingkari sholatnya suami. Karena dalam mazhab si suami sholatnya tetap sah gitu. Jadi artinya di satu sisi ya silakan mengamalkan mazhab masing-masing, tapi kalau ada di antara mereka punya hak, artinya si istri punya hak untuk tidak mau menjadi makmum di belakang imam yang menurut mazhabnya sholatnya batal, wudunya batal, maka itu hak istri dan suami tidak boleh mengingkari hak tersebut gitu kan. Nah, ini maka dalam kasus seperti ini ya sudah sholatnya masing-masing. Ya kalau suami yang cerdas sih ya ngulangi wudhu lagi apa sulitnya kan. Iya. Ya, akhirnya sholat berjamaah gitu. Nah, jadi ya ini kasus sederhana aja lah untuk memahami makna hak beda mazhab. Ya, bahwa boleh orang mengingkari perbedaan mazhab kalau itu terkait dengan hak mazhabnya gitu ya. Baik. Ya, kalau lebih baik lagi ya kalau bisa jangan beda mazhab lah antara suami istri biar nggak berkonflik setiap hari. Nah intinya ini perbedaan mazhab yang boleh diingkari, tapi dengan catatan ya tetap tidak bisa dijadikan objek nahi mungkar. Kita ingkari pendapatnya, namun ulamanya tetap harus dihormati. Baik, ini kaidah yang pertama. Nah, kaidah yang kedua di dalam kita menyikapi perbedaan mazhab, ini saya ambil dari pernyataan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud beliau pernah mengatakan al khilafu syarrun. Nah, berselisih itu buruk. Nah, tapi hati-hati ini ya. Jangan kita memahaminya secara tekstual dan meninggalkan konteks. Karena ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun, berselisih itu buruk, konteksnya dalam berjamaah. Ya, karena kalau misalnya tidak ada konteks dalam berjamaah, bisa saja ada orang yang menyimpulkan, kalau gitu setiap perbedaan itu buruk. Padahal kan perbedaan itu keniscayaan di dalam beragama kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan berbeda itu buruk apa? Nah, itu. Ini maksudnya adalah berjamaah. Nah, ini kita kutipkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nih yang menjadi sebab keluarnya pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini. Ya. Ini hadisnya cukup panjang, mungkin saya langsung ceritakan saja. Jadi gini, misalnya itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud ini dikisahkan beliau bersama dengan murid-muridnya melakukan ibadah haji. Ya. Nah, tentunya yang saat itu menjadi Amirul Hajj, yang menjadi pimpinan haji adalah khalifah, yaitu Khalifah Utsman, gitu kan? Nah, lantas ketika mereka melakukan sholat, ya dalam aktivitas hajinya, apakah saat wukuf atau saat mabit di Muzdalifah dan seterusnya gitu ya. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini mendirikan sholat yang 4 rakaat tanpa diqosor.
Jadi zuhur tetap 4 rakaat, isya tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat gitu kan. Artinya tidak dikosor lah ya. Nah, tetapi Abdullah bin Mas'ud punya pandangan bahwa yang namanya aktivitas sholat yang 4 rakaat saat aktivitas haji itu mestinya dikosor. Ya menjadi 2 rakaat. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apa ilahnya, apakah ilahnya karena haji atau ilahnya karena safar. Ya. Tapi intinya Abdullah bin Mas'ud punya pandangan dikosor karena beliau menyaksikan bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ketika melakukan ibadah haji itu sholat 4 rakaatnya dikosor. Ya. Tapi yang jadi persoalan kan begini, yang jadi imam siapa? Utsman bin Affan. Ya, kan? Ya Utsman yang tadi tidak mengkosor dan yang jadi masbuk, yang jadi makmum, yang jadi makmum salah satunya siapa? Abdullah bin Mas'ud, gitu kan? Ya, otomatis Abdullah bin Mas'ud ya ikut imam lah, jangan nggak menyelisih imam ya kan? Jangan mentang-mentang gara-gara imamnya tidak kosor kita sendirian kosor sebagai makmum kan nggak boleh gitu kan? Ya, contoh misalnya kalau antum musafir datang ke masjid mau sholat zuhur, lalu kemudian berjamaah kan tetap harus ikut 4 rakaat, ya kan? Kecuali ketika dijamak kemudian untuk asarnya dikosor ya silakan karena tidak lagi terikat dengan jamaah gitu kan. Tapi kalau untuk sholat jamaahnya tetap harus ikut imam gitu. Nah setelah selesai sholat murid-muridnya ini ya dalam tanda kutip pada protes ya bukankah anda berpendapat dikosor wahai imam yaitu Abdullah bin Mas'ud gitu kan. Nah saat itulah Abdullah bin Mas'ud berkata al khilafu syarrun. Berbeda dalam kondisi jamaah ini kita nggak boleh buruk itu gitu kan. Nah, malah menyelisih ijma tadi yang tadi kita sebutkan bahwa imam harus mengikuti imam. Inna maju ilal imamu liutamma bihi. Nah, sebenarnya ini pernyataan dan kaidah ini cukup penting sekali kalau kita bicara bagaimana menyikapi perbedaan mazhab di tengah masyarakat tapi disatukan dalam aktivitas berjamaah. Contoh sederhana nih yang seringkali yang menjadi polemik ya. Misalnya sholat subuh lah. Ya, imam kadang baca kunut sesuai mazhabnya, kadang juga tidak baca kunut. Ya seyogyanya bagi makmum itu ya kalau imam baca kunut ya apa salahnya diamini doanya. Ya. Dan sebaliknya juga kalau misalnya imamnya nggak baca kunut ya sebaiknya juga jangan baca kunut sendirian juga. Ya walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh membaca kunut sendirian ketika imamnya tidak baca kunut. Tapi jangan diprovokasi jamaahnya itu dengan mengangkat tangan. Nah, itu jadi persoalan gitu kan. Toh membaca kunut tidak harus mengangkat tangan kan? Kalau imamnya misalnya tidak baca kunut. Dan Imam Nawawi mengatakan baca kunut dengan mengatakan Rabbil Firli sudah mengamalkan kunut subuh. Jadi nggak usah panjang-panjang juga. Oh, namanya iktidal kan nggak terlalu panjang biasanya kan. Iya. Jadi kalau misalnya imamnya iktidalnya cepat langsung ruku, ya nggak usah juga baca kunut sampai tertinggal tahiyat misalnya. Kan juga masalah. Gitu. Nah, tapi di sisi yang lain ketika imamnya baca kunut, ya apa salahnya kita ikut imam membaca kunut. Gitu kan. Walaupun mazhab kita misalnya mazhab yang tidak bukan baca kunut, maksudnya mengamini kunutnya imam. Dan inilah yang difatwakan banyak ulama. Imam Ahmad misalnya atau bukan Imam Ahmad lah, yang paling ekstrim itu kan menolak kunut mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi itu kan menolak kunut dan menganggapnya bid'ah. Tapi banyak fatwa ulama Hanafi seperti Abu Yusuf misalnya yang mengatakan kalau kita sholat di belakang imam yang baca kunut maka amini. Nah, jadi ini sikap bijak yang luar biasa sebenarnya menyikapi perbedaan seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini juga kaidah penting untuk kita amalkan ketika kita beribadah secara berjamaah. Tapi kalau ibadahnya sendiri-sendiri di rumah, ya mau subuhnya kunut atau tidak, ya hak masing-masing, nggak usah juga di absen. Yang kunut kita gerebek, yang nggak digerebek ya nggak usah juga gitu. Ya kembalikan kepada masa masing-masing gitu, karena itu bukan kemungkaran gitu. Nah ini kaidah yang kedua ya. Jadi al khilafu syarrun. Nah, kaidah yang ketiga, ini sudah sempat kita singgung sebenarnya Ustaz Zefa. Ketika kita bahas masalah berpindah mazhab, ya, tatabbu' rukhas, ya. Jadi ada istilah tatabbu' rukhas, ada istilah talfiq mazahib. Hukum asalnya dua praktek ini sebenarnya tidak boleh. Tatabbu' rukhas itu tidak boleh, talfiq mazhab itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dua-duanya biasanya adalah metode beragama yang didasarkan kepada nafsu. Makanya ada seorang ulama, tapi kalau Zefah yaitu Syekh Sulaiman At-Taimi ya. Nah, beliau mengatakan lau akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fi kasyarru kulluh. Ijtama'a fi kasyarru kulluhu. Ya kalau misalnya atau seandainya Anda mengambil keringanan setiap alim ya, artinya mencari-cari keringanan yang ada di tengah ijtihad para ulama, maka akan berkumpullah pada dirimu setiap keburukan. Nah ini nggak boleh. Ya, jadi artinya mencari-cari kemudahan di tengah perbedaan hukum asalnya ya, bukan berarti tidak boleh secara mutlak. Hukum asalnya tidak boleh. Ya, karena itu biasanya didasarkan kepada beragama hanya dalam rangka untuk memenuhi
syahwat. Nafsu. Nah, tetapi bagaimana kok bisa menjadi boleh dan dia bisa dipastikan standarnya bukan untuk memenuhi syahwat? Ya, maka ada syarat. Syaratnya paling tidak dia punya dasar ilmunya kenapa berpindah mazhab. Dan yang kedua, ada kondisi darurat yang membuat dia harus terpaksa berpindah mazhab. Nah, kondisi inilah yang menegaskan bahwa dia berpindah mazhab bukan dalam rangka memenuhi nafsu. Nah, sekarang pertanyaan begini, apa sih beda antara tatabbu' rukhas dan talfik mazahib? Dan kapan dua hal ini boleh dilakukan? Ya. Sebenarnya tatabbu' rukhas itu juga bisa dikatakan talfik mazahib. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi talfik mazahib tidak selalu berbentuk atau apa ya? Bisa dua-duanya ketemu sih gitu ya. Ya. Tapi beginilah, mungkin perbedaan yang lebih signifikan itu begini. Tatabbu' rukhas itu tidak harus melakukan talfik mazahib. Ya, tapi talfik mazahib biasanya didasarkan kepada tatabur rukhas. Ya, misalnya begini, tatabur rukhas itu, Sauzefa, bisa jadi mencari kemudahan, tapi dalam bab-bab yang berbeda dan akhirnya tidak terjadi talfik. Ya, misalnya dalam masalah sholat dia ikut mazhab Hanafi, nggak baca tidak tumaninah misalnya kan. Kemudian dalam masalah puasa dia ikut mazhab atau gini ulanglah. Dalam masalah sholat dia ikut mazhab Syafi'i lah yang mengatakan bahwa membaca basmalah membaca salam kedua adalah sunnah ya. Tapi dalam masalah puasa dia ikut mazhab Hanafi yang puasa Ramadan maksudnya. Dalam mazhab Hanafi yang tidak harus meniatkan bukan Hanafi ya. Mazhab Maliki yang tidak harus berniat setiap malam gitu ya. Nah, kemudian nanti dalam masalah toharoh dia ikut mazhab Hanafi yang tidak mengatakan batal wudhu bersentuhan antara wanita dan laki-laki gitu kan. Kecuali dalam secara mutlak dalam mazhab Hanafi tidak mengatakan batal gitu. Jadi artinya begini, dalam bab sholat dia ikut mazhab A, dalam masalah puasa dia ikut mazhab B, dalam masalah toharoh dia ikut mazhab C, ya, dalam masalah zakat ikut mazhab E. Jadi intinya dia dalam bab-bab yang berbeda ya berpindah-pindah mazhab. Dan biasanya mazhab-mazhab yang dia ambil itu rata-rata memberikan banyak kemudahan. Nah, kebolehan tadi. Nah, inilah yang disebut tatabbu' rukhas. Dan kan tidak ada talfik di situ kan? Artinya tidak terjadi pencampur aduran mazhab dalam satu bab, ya kan? Nah, itu tatabbu' rukhas. Tapi kalau talfik mazahib itu biasanya hanya dalam satu bab. Misalnya bab sholat saja, tapi di situ dia mengambil perbedaan mazhab di antara para ulama. Ya, baca Fatihah dianggap tidak rukun, ikut mazhab Hanafi. Baca salam kedua dalam sholat saat menutup ikut mazhab jumhur, tidak ikut mazhab Hambali yang mewajibkan. Dalam masalah tumaknina ikut mazhab Hanafi yang tidak rukun gitu ya. Kemudian baca iftitah Allahumma ba'id baini atau Allah berkabiro ikut mazhab Maliki yang hukumnya makruh misalnya, artinya tidak dibaca. Ini kan dicampur aduk nih mazhabnya gitu ya. Nah, kalau dalam satu bab dia mencampur adukan mazhab, inilah yang disebut talfik mazahib ya. Tapi kalau dia berpindah-pindah mazhab dalam bab yang berbeda, itu disebut tatabbu' rukhas. Bisa ya dipahami perbedaannya ya. Nah, dua-duanya seperti yang tadi saya katakan, hukum asal beribadah dengan cara seperti itu hakikatnya nggak boleh. Karena itu biasanya dilandasi kepada syahwat. Gitu. Tapi menjadi boleh kalau ada dasar ilmu kenapa dia berpindah, ada alasan kenapa dia berpindah, tahu dasar mazhabnya, dan yang kedua ada sebab kedaruratan. Nah, itu silakan saja kalau memang terjadi ya. Misalnya ketika seperti yang pernah saya sampaikan juga Ustaz Uzaifah, 2017 saya pernah sering ditanyai oleh TKI kita di Hong Kong terkait dengan masalah kenajisan najis babi gitu kan. Nah, ya babi sih disepakati najis nggak ada masalah dalam pendapat mayoritas ulama. Tapi kan mereka berbeda pendapat tentang bagaimana mensucikan najis babi gitu kan. Kalau dalam mazhab Hambali dan Syafi'i ya tetap mewajibkan tanah berdasarkan hadis yang dikiaskan kepada masalah anjing gitu ya dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hanafi itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Jadi kalaupun tidak pakai tanah dalam mazhab Hanafi dan Maliki tetap dianggap suci gitu. Kalau hanya pakai air saja. Nah, saat itu ya ini yang sering ditanyakan karena persoalannya mereka bekerja dengan majikan non muslim yang hampir setiap hari masak daging babi. Ya tentu mereka nggak makan daging babi, jelas hukumnya haram. Ya, muslim gitu. Tapi yang jadi persoalan kan rata-rata perkakas yang dipakai, piring, sendok, tempat cuci, alat masak, itu terkena najis babi gitu kan. Apakah tercampur minyaknya dan seterusnya. Dan itu sering dihindari.
Coba bayangkan kalau setiap hari mereka harus cari tanah. Nah, itu satu. Dan yang kedua, nyari tanah di Hong Kong di mana? Ya. Karena ada sebagian wilayah itu malah tanah itu sulit ditemukan. Ya, kayak di Jakarta aja, saya nyari tanah di Jakarta itu harus beli loh. Ya Allah. Maksudnya apa, nyari tanah ya beli dalam arti kan ada jual pinggir jalan untuk tanaman gitu kan. Nah, kalau misalnya mau ke tetangga ya repot juga setiap hari kalau misalnya harus ngambil tanah. Ngambil lama-lama habis itu tanah. Nah, itu kalau di Jakarta aja begitu, yang kebanyakan Muslim gitu kan. Nah, bagaimana Hong Kong yang memang dikenal dengan nama negeri beton? Nyari tanah itu sulit di sana. Saya selama 2 tahun di sana hampir jarang menginjak yang namanya tanah gitu. 2 tahun di Hong Kong saja? Bukan 2 tahun, 2 bulan maksudnya. 2 tahun. Saya 2 bulan di Hong Kong itu sulit menemukan yang namanya tanah. Itu hanya ada di perkampungan, di kepulauan-kepulauan kecil gitu. Ya. Nah, otomatis kan TKI atau TKW yang bekerja di sana, yang rumahnya biasanya di apartemen-apartemen, agak sangat sulit untuk menemukan tanah gitu ya. Nah, otomatis akan sulit juga kalau harus konsisten dengan mazhab Syafi'i gitu. Makanya saya sering mengatakan alhamdulillah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu ya. Nah, di situlah ada taisir, ada kemudahan yang Allah berikan. Artinya ya selama di Hong Kong ikut aja pendapat mazhab Hanafi. Dan kebetulan di Hong Kong sebagai suatu wilayah khusus ya, itu memang mazhab resminya rata-rata di masjid-masjid adalah Hanafi. Jadi mereka pindah mazhab kepada mazhab Hanafi. Tapi kalau udah pulang ke Indonesia ya kembali lagi ke mazhab Syafi'i ya silakan gitu ya. Nah, jadi artinya itu kan kondisi darurat ya, membuat mereka bisa berpindah mazhab. Nah, kalau itu bukan dalam rangka tetap burukhos atau talfik mazhab yang tercela. Nah, itu dibolehkan. Nah, kalau talfik mazhab sudah kita contohkan ya, kemarin sempat saya singgung. Misalnya ada orang yang menikah tanpa wali, tanpa saksi gitu ya. Tanpa wali pakai Hanafi, tanpa saksi pakai Maliki. Nah, ya kan akhirnya nikah langsung, nggak ada wali, nggak ada saksi. Nah, kalau gitu ya bisa repot itu perzinahan di mana-mana nanti. Nah, jadi ini talfik yang dibolehkan gitu. Karena nggak ada satupun yang mengatakan boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi. Ya, yang mengatakan harus pakai wali, yang mengatakan tidak harus pakai wali tetap mensyaratkan saksi. Mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh tidak pakai saksi ya tetap mensyaratkan wali. Mazhab Maliki. Artinya kan tidak ada satu mazhab pun yang membolehkan dua-duanya, nggak ada kan gitu. Nah, dan itu tidak dibolehkan karena talfik yang tercela. Nah, ini kaidah penting dalam kita menyikapi perbedaan mazhab ya. Ya amannya sih orang yang nggak belajar perbedaan mazhab sebenarnya. Kalau dia cuma belajar satu mazhab, insya Allah beragamanya malah lebih aman kadang. Ya. Kalau yang biasanya melakukan hal ini kan biasanya yang pernah belajar perbedaan mazhab sebenarnya kan. Ya nggak akan ada talfik tamata taburukhos kalau dia cuma tahu satu mazhab kan gitu. Jadi di satu sisi positif juga cuma belajar satu mazhab itu. Tapi repotnya kalau ada kesulitan dan dia nggak ada alternatif, nah itu yang jadi masalah gitu. Nah, jadi ya ada nilai positif dan negatif masing-masing lah. Ini kaidah yang ketiga. Yang keempat adalah kaidah mura'atul khilaf. Ya, saya agak sulit ini menerjemahkan. Walaupun terjemahan letter like-nya mura'atul khilaf itu artinya memelihara perselisihan. Ya. Tapi apa sih yang dimaksud memelihara perselisihan? Ini sebenarnya kaidah yang sangat diambil ya dalam mazhab Maliki gitu. Ya, artinya betul-betul mazhab Maliki menjadikannya sebagai kaidah yang sangat penting gitu ya. Tapi ya diterapkan juga di atas mazhab. Jadi mura'atul khilaf itu begini, Zaifah. Ini langsung ke contoh aja lah ya. Misalnya seperti contoh tadi pernikahan tanpa wali yang dibatalkan oleh hakim ya. Pernikahan tanpa wali yang dibatalkan oleh hakim. Tentunya kan begini, ketika pernikahan ini belum dibatalkan misalnya, ya mungkinkah antara suami istri yang tadi sempat menikah tanpa wali melakukan hubungan seksual? Mungkin nggak? Mungkin kan? Namanya hari ini siang nikah, malamnya nggak sabar ya bisa langsung hubungan seksual kan? Besoknya dibatalkan oleh hakim. Kan mungkin aja ya. Atau nggak harus nunggu nanti malam ya, siangnya nikah, sorenya udah hubungan seksual kan bisa aja. Satu ya. Yang kedua, kalau mereka berhubungan seksual, sangat memungkinkan di detik pertama mereka hubungan seksual langsung kemudian hamil, dalam arti bukan langsung hamil, maksudnya spermanya bisa menjadi bayi ya, masuk ke dalam rahim. Artinya bisa menyebabkan kehamilan kan, mungkin saja kan? Mungkin. Nah, yang jadi persoalan begini, bagaimana kalau misalnya ya setelah setelah mereka melakukan hal tersebut nikahnya dibatalkan? Apakah hubungan seksualnya terhitung zina? Dan bagaimana status anaknya ketika lahir? Apakah itu dinasabkan hanya kepada ibunya karena dihitung sebagai zina? Nah, ini kan persoalan gitu kan. Nah, maka jawabannya adalah berdasarkan kaidah mura'atul khilaf yang masih tetap mempertimbangkan
keabsahannya melalui mazhab Hanafi, maka hubungan seksualnya terhitung sah, tidak dikategorikan zina, ya, dan anak yang lahir tetap bisa dinasabkan kepada ayahnya, bapaknya. Meskipun setelah dibatalkan mereka tidak melanjutkan pernikahan. Kalau mereka melanjutkan pernikahan, ya alhamdulillah nggak ada masalah dengan memperbarui akad dan memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan oleh hakim gitu kan. Nah, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya dibatalkan dan setelah itu selanjutnya nggak lagi melanjutkan pernikahan, ya nggak masalah juga. Tapi kan implikasi yang tadi seperti bagaimana ketentuannya? Ya jawabannya tetap dinilai sah secara syar'i gitu. Karena kenapa? Berdasarkan mura'atul khilaf. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, ini kaidah ini penting juga agar kemudian kesalahan atau bukan kesalahan ya, lebih tepatnya perbedaan yang ada kalau memang dibatalkan oleh putusan hakim itu tetap dinilai sah ya. Itu dinilai sah. Analogi miripnya seperti ini kalau konteksnya pernikahan tanpa wali sih mungkin masih lebih ringan, Zaifa. Ini bagaimana kalau nikahnya nikah batil coba? Nikah yang memang disepakati haram tapi dilakukan karena kesalahan. Misalnya ya, beberapa tahun yang lalu sempat saya pernah baca informasi di Mesir itu ada seorang suami istri yang mengajukan kepada hakim setelah bertahun-tahun menikah dan sudah punya 2 anak, bahwa setelah mereka bertahun-tahun menikah, rupanya mereka ini punya hubungan mahram sepersusuan. Wow, gimana coba? Mereka nikah bertahun-tahun, udah punya 2 anak, ketahuan mahram. Itu gimana coba putusan hakim kira-kira? Ya pastinya kan hakim akan mengatakan nikahnya dibatalkan. Yang nikah mahram, nikah mahram kan nikah batil, yang nggak sah. Ya kan? Tapi yang jadi persoalan begini, bagaimana status anaknya? Dan hubungan seksual mereka bertahun-tahun itu seperti apa coba hukumnya? Ya, jawabannya sederhananya ya berdasarkan mura'atul. Ini bukan mura'atul khilaf sebenarnya, tapi bisa kita kategori mirip seperti mura'atul khilaf ya. Karena atas dasar kekeliruan, maka pernikahan yang dilakukan atas sebab pernikahan batil yang tidak disengaja ini tadi atau tidak diketahui kebatilannya ini tadi tetap menganggap anaknya sah dinasabkan kepada si ayah dan hubungan seksual tidak terhitung zina. Tapi dengan catatan mereka tetap tidak boleh melanjutkan pernikahan ya karena memang mahram hubungannya. Nah, persoalan lain begini Ustaz Zefa, boleh nggak mereka tinggal serumah? Boleh, Ustaz. Nah, kenapa boleh? Kan mahram. Ya mahram gitu ya. Ya boleh silakan gitu. Ya kan mahram nggak masalah tinggal serumah gitu ya. Ya jadi posisinya berubah nanti, bukan lagi antara suami istri tapi antara kakak adik. Ya. Ya yang bingung anaknya. Ini anaknya dengerin bapaknya bilang istrinya adik atau sebaliknya gitu ya. Artinya begini ya, antara suami istri ini manggilnya bukan lagi suami istri tapi manggilnya adik kakak ya kan, karena hubungannya jadi saudara gitu ya. Yang bingung anaknya ini orang tua kita saudaraan rupanya. Baik. Nah, makanya ya sebelum nikah sebelum nikah hati-hati ya, pastikan istri Anda bukan mahram. Baik. Karena jadi masalah nanti kemudian. Insyaallah, baik. Ya kalau mahram dari sisi nasab mungkin mudah diketahui ya, atau mahram dari sisi perbesanan mudah diketahui. Yang jadi persoalan kan mahram dari sisi persusuan ya, apalagi kalau di suatu negara yang memang pemberian ASI itu suatu yang mentradisi seperti masa Rasulullah gitu kan. Nah ini yang jadi persoalan kalau misalnya nggak diketahui ini ibu ASInya siapa saja yang sudah diberi ASI, ini kan jadi masalah gitu ya. Ya kalau di negeri kita mungkin tidak mentradisi lah, maka biasanya jarang terjadi kasus begini ya. Atau malah sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi kaidah mura'atul khilaf itu intinya tetap menganggap sah ya implikasi dari perbedaan mazhab yang kemudian diingkari seperti itu. Ini namanya mura'atul khilaf ya. Dan terakhir sebagai penutup, mudah-mudahan waktu masih ada dan berarti ini adalah sesi terakhir kita ya. Bisa. kalau menggantung malah jadi ini. Jadi kita selesaikan aja. Ini kaidah terakhir ya. Jadi ada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Nah, ini penting juga kita ketahui ya, bahwa keluar dari perbedaan sangat dianjurkan. Artinya begini, ya silahkan berbeda mazhab gitu. Tapi kalau ingin mengambil sikap yang lebih arif, sikap yang lebih afdol gitu ya, diamalkanlah pendapat yang tidak mengingkari mazhab kita, walaupun itu bukan mazhab kita. Ya, saya ulangi, amalkanlah pendapat yang tidak sampai membatalkan mazhab kita, meskipun itu bukan mazhab kita. Karena itu masuk dalam wilayah al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Contohnya misalnya bagaimana? Ada 3 kaidah yang menjadi cabang dari kaidah ini. Atau ada 3 kasus ya. Pertama, kalau para ulama berbeda pendapat antara wajib dan sunnah, amalkanlah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Misalnya seperti yang tadi saya contohkan ya. Salam kedua dalam sholat, kita kalau sudah tahiyat kan membaca salam ya, assalamualaikum kan.
para ulama kan sepakat bahwa salam pertama itu rukun, tapi berbeda dalam salam kedua ya. Dalam mazhab jumhur ulama, salam kedua kan sunnah. Tapi dalam mazhab Hambali, salam kedua wajib. Ya. Nah, maka anjurannya bagaimana kita menyikapi dua pendapat ini? Ya, kalau bisa amalkan. Amalkan pendapat yang mewajibkan. Walaupun mazhab kita Syafi'i misalnya tidak mewajibkan. Dan faktanya di masyarakat kita, kayaknya yang bermazhab Syafi'i juga rata-rata salam kedua tetap dibaca. Iya. Atau pernah nggak dapat orang misalnya mencukupkan salam pertama aja gara-gara mazhabnya Syafi'i? Jarang ya. Ya, padahal itu sunnah dalam mazhab Syafi'i salam kedua. Dan sunnah boleh ditinggalkan gitu kan. Ya, tapi ya berdasarkan kaidah ini ya amalkan saja untuk menghindari perbedaan pendapat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antara pendapat yang mengatakan haram dan boleh atau makruh, maka hendaknya ya anjurannya ambillah yang haram. Meskipun tetap menghormati pendapat yang memakruhkan atau yang membolehkan. Contoh masalah rokok. Ya, saya pribadi Ustaz Uzaifah, kalau misalnya ditanya tentang masalah rokok, ya kalau pendapat pribadi haram. Tapi kalau misalnya kita bicara amanah ilmiah, ya kita sampaikan ada khilafiyah dalam masalah masalah rokok. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan boleh. Ya ada 3 pendapat. Yang penting nggak ada yang mengatakan wajib sama sunnah, itu aja. Baik. Pokoknya ada 3 pendapat ya, ada boleh, haram dan makruh. Gitu. Nah, artinya kita sampaikan secara amanah ini ilmu, perbedaan pendapat gitu kan. Walaupun kita kalau ditanya, lalu apa pendapat Ustadz pribadi? Ya, saya tetap mengharamkan untuk diri saya sendiri gitu ya. Tapi untuk fatwa disampaikan kepada masyarakat ini khilafiyah. Tapi kalau misalnya kita katakan mana yang afdol diambil dari 3 pendapat ini, yang mengharamkan. Karena itu lebih kehati-hatiannya lebih diambil gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang merokok, ya jangan kemudian kita samakan seperti dia minum khamr, karena khamr disepakati haram gitu. Sedangkan rokok itu khilafiyah gitu kan. Nah, jadi ini sikap yang harus diambil juga untuk insaf di dalam masalah gitu. Nah, ini satu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, antara yang mengatakan disyariatkan dengan mengatakan tidak disyariatkan. Maka ambillah pendapat kalau itu disyariatkan. Nah, contohnya misalnya begini, ya. Dalam mazhab Maliki, membaca doa iftitah itu tidak disyariatkan dan hukumnya makruh. Walaupun mazhab Maliki sih menganggap kemakruhannya karena khawatir dianggap wajib. Ya. Sebagaimana mazhab Maliki itu kan memakruhkan puasa Syawal dengan alasan kekhawatiran ada orang puasa Syawal tanggal 1 Syawal, akhirnya jatuh kepada keharaman gitu ya. Nah, ini kan kekhawatiran yang sebenarnya bisa saja diterima gitu. Tapi kalau kita kemudian sudah bisa menghindari kekhawatiran ini, ya sebaiknya misalnya orang yang bermadzhab Maliki ya ikutlah pendapat yang mengatakan itu disyariatkan, toh dalilnya jelas gitu kan. Karena antara yang mengatakan disyariatkan dengan tidak, maka khurujan minal khilaf, ya kita ikuti pendapat yang mengatakan itu disyariatkan. Makanya ya mazhab Maliki mungkin juga dalam hal ini sifatnya kehati-hatian juga memakruhkan. Walaupun kalau itu kemudian bisa hilang, akhirnya mereka kembali kepada hukum kesunnahannya seperti itu. Jadi intinya ini al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ya. Atau saya sebagai penutup ya, contoh terakhir juga terkait dengan al-khilaf min al-khuruj minal khilaf mustahabun. Misalnya gini, batasan mengusap rambut dalam masalah wudu, ya. Nah, dalam masalah wudu itu kan batasannya ada perbedaan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian, dalam mazhab Maliki seluruh gitu ya. Nah, kita yang bermadzhab Syafi'i ya sebaiknya usaplah seluruh rambut. Karena dengan kita mengusap seluruh rambut, otomatis kita sudah mengamalkan mazhab Syafi'i belum? Sudah. Ya sudah, gitu kan. Tapi kalau kita mengamalkan mazhab Syafi'i, sudah mengamalkan mazhab Maliki belum? Belum tentu. Ya belum. Ya, enggak belum malah. Malah belum ya. Khurujan minal khilaf, ya amalkan pendapat mazhab Maliki. Walaupun tetap kalau kita mendapati ada orang wudhu hanya mengusap sebagian rambut, ya nggak boleh kita ingkari karena itu mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Jadi kembali kepada kaidah pertama. Jadi ini sifatnya hanya anjuran saja, kaidah keempat ya, kaidah kelima ini gitu ya. Nah itu Pak Ahmad sudah resign tuh sepertinya. Sudah tidak sabar rupanya. Baik. Sudah lewat juga ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa menit lagi untuk yang ingin bertanya nih. Bapak Ahmad MZ sudah raise hand. Tafadhal Bapak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Tadi talfik dalam satu rangkaian ibadah itu tadi tidak diperbolehkan ya? Apa? Talfik? Talfik dalam satu rangkaian ibadah tidak diperbolehkan. Maksudnya gini, contohnya misalnya aula mastum ya, menyentuh tangan beda mahram itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i batal ya. Nah, kalau misalnya di rangkaian ibadah haji itu kalau tawaf itu kan, nah itu kan nggak mungkin kan kita nggak bercampur misalnya gitu. Nah itu
gimana dengan apa namanya rukun-rukun lainnya gitu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah pindah mazhab itu harus diniatkan? Oh, oke. Nah, yang ketiga, saya tadi kurang menangkap apa namanya perbedaan antara mura'atul hilaf dengan khuruj minal hilaf. Itu di mana bedanya, Ustaz? Makasih, Ustaz. Tep, wah ini 3 pertanyaan nggak tahu nih saya maghrib atau apa nih. Baik, pertama gini, apa namanya masalah tawaf ya. Ini tawaf ini sebenarnya ikhtilat yang syar'i sebenarnya. Bisa dikatakan begitu. Ikhtilat yang syar'i karena campur baur antara laki-laki wanita yang malah dianjurkan ya. Ya, seperti nazar dalam masalah pernikahan, melihat lawan jenis itu kan hukum asalnya adalah haram, tapi kalau untuk khidbah malah sunnah gitu ya. Jadi ini kasus-kasus yang menjadi istisna dari dari hukum asal umum gitu ya. Nah, itu tadi yang ditanyakan Pak Ahmad terkait dengan masalah persentuhan lawan jenis yang non mahram ya dalam masalah tawaf termasuk dikategorikan bukan talfik sebenarnya Pak Ahmad. Ini termasuk tatabbu rukhos yang boleh. Ya, karena kasusnya beda gitu ya. Masalah menyentuh itu kan masalah toharoh. Sebenarnya bisa juga disebut talfik ya. Karena di antara syarat tawaf itu kan suci dari hadas juga. Walaupun dari sisi bab dia 2 bab yang berbeda ya. Satu sisi haji, satu sisi toharoh. Ya dua-duanya bisa disebut tatabbu rukhos, bisa disebut talfik. Tapi dia dikategorikan talfik dan tatabbu rukhos yang jais, yang boleh. Karena ada tuntutan yang membuat kita terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Ya. Oh, itu masuk kategori darurat ya? Ya, kategori darurat. Karena kalau misalnya anggaplah gini lah, nggak usah dibayangkan mahram mahram dalam arti wanita lain, istri kita sendirilah ya. Iya. Kalau kita misalnya melakukan tawaf bersama dengan istri, melakukan ibadah haji bersama dengan istri kita, lah istri kita kan bukan mahram dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau istri kita mahram ya nggak boleh nikah, gitu ya. Yang paling istri kita bukan mahram gitu. Makanya hubungan bersentuhannya tetap batal dalam mazhab Syafi'i. Lah kalau kita tawaf nih ya, nggak pegangan tangan sama istri kita, gitu. Kira-kira wah itu istri kita bisa hilang dibawa ke tiang orang lain malah. Kebawa oleh orang lain gitu. Karena kan jadi repot gitu. Dan nggak mungkin juga kan diikat pakai tali gitu kan. Sulit lah intinya. Apalagi kalau misalnya kita nanti sebagai laki, kalau wanita mungkin tertutup lah semua tubuhnya dengan baju ihram. Lah kalau laki-laki kan dalam kondisi tawaf terbuka posisi salah satu lengannya yang kanan ya, itbot namanya kan. Iya. Nah, ketika terbuka itu sangat mungkin tersentuh dengan wanita lain gitu ya. Tapi dengan catatan wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, dalam tawaf itu jangan aneh-aneh mikirnya. Saya mau ngelihat wanita Libanon, saya mau lihat wanita Yordan. Itu sudah niatan kacau itu ibadah hajinya gitu ya. Karena masuk kategori rafas itu nanti. Nah, jadi artinya kalau nggak sengaja ya nggak ada masalah. Ya, coba bayangkan kalau misalnya kita konsisten dengan mazhab Syafi'i, kan repot. Ya, kesentuh batal wudhu, ngambil wudhu. Ya, masuk kesentuh batal wudhu, kemudian keluar masuk. Nah, itu kapan selesainya kita tawaf coba gitu ya. Jadi ini kondisi yang merepotkan lah istilahnya gitu. Maka silakan tatabbu rukhos atau talfik ya yang pada wilayah ini dibolehkan atas sebab kedaruratan. Nah, itu dibolehkan kasus ini. Oke. Baik, kemudian yang kedua perbedaan antara al-khuruj minal khilaf sama mura'atul khilaf ya. Tuh, ntar dulu, itu yang pindah mazhab itu harus diniatkan belum? Oh, pindah mazhab niatan ini ketiga tadi ya. Baik, meniatkan berpindah mazhab itu perlu niat tidak ya. Sebenarnya begini, kalau yang ditanyakan maksudnya adalah perlu niat itu adalah seperti kita meniatkan dalam arti ada redaksinya ya tentu tidak ada. Misalnya nggak ada niatnya nawaitu an antakila ila madhabin kaza gitu. Ya nggak ada ajaran seperti itu. Iya, tapi begini kayak contoh tawaf tadi, ini kan nggak mungkin nggak bersentuhan. Ya udahlah, saya niat pindah mazhab ke Hambali atau siapa gitu. Iya, artinya begini, niat dalam berpindah mazhab itu sebenarnya sudah ada niat. Karena semua ulama kan sepakat, niat itu hakikatnya apa yang terbersit dalam hati itu niat, gitu ya. Tapi artinya tidak ada semacam ketentuan niat itu seperti niat dalam bab sholat. Kalau dalam bab sholat kan niat itu walaupun ditetapkan dalam hati ada unsurnya. Misalnya unsurnya itu apa? Nawaitu sholat. Kemudian sholatnya itu sholat fardu atau sunnah. Lalu kemudian rokaatnya statusnya makmum atau dia imam misalnya kan. Nah itu kan ada usul-usul yang seperti ini dalam masalah ibadah biasanya ya. Tapi kalau dalam masalah pindah mazhab apakah harus ada syarat unsur-unsur itu? Ya hakikatnya tidak ada. Tapi tetap ada niat di situ. Karena ketika kita mau misalnya tawaf lalu tidak mengambil mazhab
Syafi'i, ya hakikatnya saat di hati kita sudah terbesit niat untuk berpindah kepada mazhab yang lain. Tapi dengan catatan nih Pak Ahmad, ketika kita berpindah mazhab bukan hanya niat saja, tapi juga harus tahu secara pasti mazhab yang kita ingin ambil itu. Jadi jangan dengan perkiraan, dengan mengatakan begini misalnya ya, ada nggak sih mazhab yang mengatakan tidak batal? Mungkin aja ada lah. Ini nggak boleh gitu ya. Kayak itu nggak boleh. Berarti dia nggak yakin ada yang mengatakan itu ada. Baik. Jadi artinya ini masyarakat Muslim Indonesia yang mau berangkat haji itu kadang perlu juga tuh dikasih semacam manasik haji tapi fikihnya mazhab Hambali. Masya Allah. Gitu kan. Karena di sana mazhabnya Hambali. Ya biar nanti nggak berbenturan dengan mazhab setempat gitu kan. Ya, yang cukup aneh kan begini Pak Ahmad. Yang cukup aneh itu begini. Orang berangkat haji pas pulang nanti kesimpulannya begini. Yang pakai kunut di Indonesia ini sesat semua. Ya karena selama saya ibadah haji itu nggak ada tuh imamnya pakai kunut. Gitu kan. Atau sebaliknya, itu kayaknya orang yang di Mekah itu sesat semua, itu nggak ada kunut. Ada kan dua-duanya nyeleneh itu. Baik. Nah, jadi ilmu rokab itu ya Ustaz ya. Kenapa? Ilmu rokab. Iya, itu jahlun murokab namanya gitu ya. Nah, makanya itu tadi saya katakan, kayaknya perlu juga ada semacam bimbingan haji itu materinya adalah fikih-fikih praktis dalam mazhab Hambali. Malah bukan dalam mazhab Hambali saja menurut saya, lintas mazhab. Karena saat orang berangkat haji kan ketemu dengan orang Pakistan, Turki yang mazhabnya Hanafi, ketemu dengan orang Mesir, orang Maroko, orang Tunis, Libya, Sudan yang mazhabnya Maliki gitu kan. Nah, agar tidak terjadi semacam kesalahpahaman saja di tengah masyarakat Muslim yang berbeda mazhab. Nah, maka perlu ini bimbingan seperti ini gitu ya. Nah, ini ya yang punya travel haji kayaknya bagus ini itu masukin materinya. Usul ya. Usulan itu travel haji. Baik, kemudian yang ketiga masalah perbedaan ya mura'atul khilaf dan al-khuruj minal khilaf. Nah, ini bedanya tipis sebenarnya Pak Ahmad. Kalau al-khuruju minal khilaf itu sebenarnya dia masih terkait dengan terkait dengan kaidah pertama layun karul mukhtalafihi. Karena al-khuruju minal khilaf itu keluar dari perbedaan itu hukumnya mustahab, masih tetap mengakui adanya perbedaan mazhab sebelum melakukan atau sebelum kita terlibat dalam perbedaan itu. Gitu. Tapi kalau mura'atul khilaf, memang di satu sisi mengakui perbedaan mazhab, tapi terlanjur sudah mengamalkan salah satu mazhab. Gitu. Artinya begini, kalau kita bicara al-khuruju minal khilaf, misalnya nih, Uzaifah belum nikah. Uzaifah belum nikah ya. Nah, kemudian saat mau nikah, udah siap-siap mau nikah, dia mempelajari fikih perbandingan mazhab tentang masalah nikah. Rupanya ada perbedaan tentang masalah wali. Ya udahlah, saya ambil pendapat yang mengatakan ada wali. Nah, itu kan dia belum nikah sebenarnya kan, tapi khurujan minal khilaf untuk keluar dari perdebatan. Toh yang tidak merukunkan wali tetap menganjurkan ada wali. Nah, khurujan minal khilaf. Gitu. Tapi kalau mura'atul khilaf, Uzaifah ini sudah terlanjur nikah tanpa wali. Udah terlanjur gitu mengamalkan salah satu mazhab. Tapi rupanya pendapat dan mazhab dia dibatalkan oleh hakim. Baru kemudian pembatalan itu berimplikasi kepada implikasi mazhab sebelumnya tetap diterima, tetap dinilai sah atas dasar mura'atul khilaf. Nah, jadi bedanya itu kalau al-khuruju minal khilaf sebelum kita tercebur dalam perbedaan, tapi kalau mura'atul khilaf kita sudah langsung terlibat mengikuti salah satu pendapat. Ya, walaupun kemudian pendapat kita dianggap batal gitu ya lewat putusan hakim. Maka putusan hakim ini tidak otomatis membatalkan implikasi-implikasi yang didapat ya dalam pembatalan tersebut. Nikah tanpa wali kan tadi misalnya dibatalkan dalam madzhab Syafi'i, tapi hubungan seksualnya sudah terjadi, anaknya misalnya sudah lahir, ya tetap anaknya sah, hubungan seksualnya bukan zina. Nah, itu mura'atul khilaf. Tapi kalau belum nikah, ya kan kalau belum nikah berarti belum punya anak, belum hubungan seksual. Ya kalau misalnya belum nikah sudah punya anak kan malah dipertanyakan dari mana itu anak. Ya seperti itulah perbedaannya. Iya, makasih Ustaz. Afwan. Masih ada? Selesai Pak? Kalau yang raise hand sih udah nggak ada, tapi ada yang di chat. Mungkin saya baca cepat aja saja. Ya, silakan. Menarik nih. Pertama dari Bapak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik itu dengan hak beda madhab dengan contoh pernikahan beda madhab beda madhab. Kalau punya anak nanti sebaiknya bagaimana ya menanamkan pengertian kepada anak-anaknya. Kebetulan kawan ada yang nikah dengan pria Turki yang notabene Hanafi. Sudah punya anak pula, laki perempuan, syukron.
Ya inilah repotnya nikah beda mazhab ya. Nanti anaknya repot ini, dia ikut mazhab bapaknya apa ikut mazhab ibunya. Sebenarnya begini, kalau untuk persoalan didikan anak ya, untuk persoalan didikan anak dari pernikahan yang beda mazhab, sebenarnya pertimbangannya kalau menurut saya bukan melihat mazhab orang tuanya, tapi pertimbangannya adalah melihat mazhab masyarakat setempatnya. Karena anak-anak itu membutuhkan sosialisasi dengan masyarakat setempat. Mereka tidak hanya hidup dalam lingkup rumah tangga saja. Ya. Dan sosialisasinya bukan hanya pada wilayah-wilayah yang sifatnya non agama, misalnya kayak hubungan sosial dan seterusnya, tapi juga dalam konteks beragama. Toh anak kita juga sholat berjamaah nantinya, ya kan, di masjid setempat. Nah kalau misalnya mazhabnya diajarkan malah bukan mazhab masyarakatnya, ya anak kita yang malah bingung dan itu malah membuat dia terkucilkan. Nah, itu kan. Artinya begini, tadi suaminya orang Turki, mazhabnya Hanafi, ya silakan dia konsisten dengan mazhab orang Turki gitu kan. Tapi kalau istrinya orang Indonesia, tinggal di Indonesia, yang tentunya bermadzhab Syafi'i, ya anaknya sebaiknya didik berdasarkan mazhab Syafi'i gitu. Atau sebaliknya, istrinya orang Turki bermadzhab Hanafi, suaminya orang Indonesia, ya tetap ajarkan mazhab orang Indonesia. Karena biar nanti anaknya ketika tumbuh, ya dia tidak berbeda dalam beragama dengan agama masyarakatnya. Karena kalau dia kemudian berbeda, padahal itu wilayah khilafiyah, ya itu pasti akan menimbulkan persoalan lah untuk psikologi anaknya gitu kan. Kemudian untuk hubungan sosialnya dan seterusnya. Jadi pertimbangannya adalah masyarakat, bukan pilihan mazhab orang tuanya. Tapi dengan catatannya mazhab fikih ya, bukan agama ya. Kalau agama jelas nggak boleh. Ya mungkin seperti itu. Ya. Nah mungkin Ustaz Zaifa mau ada rencana nikah sama orang Pakistan misalnya. Wah, saya yang di sini-sini aja satu. Ini satu lagi, talfik mazhab boleh berdasar dari Bapak Darul Aman. Talfik mazhab boleh berdasarkan ilmu sebagai orang awam, penerapannya bagaimana Ustaz? Apakah cukup membaca kitab fikih perbandingan mazhab kita sudah boleh berpindah mazhab gitu? Betul. Ya. Ya kalau kita ini harus bedakan ya, orang awam orang yang membaca kitab fikih bukan mujtahid itu ada dua, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Muqallid itu ada dua ya. Ada muqallid yang dia faqih, artinya dia betul-betul bisa mencermati, bisa memahami secara baik buku-buku fikih perbandingan mazhab yang dia pelajari gitu ya. Walaupun bisa jadi statusnya belum mujtahid. Ya, itu satu. Tapi ada juga orang awam yang kalau misalnya kita berikan buku fikih perbandingan mazhab, bahkan sekalipun itu terjemahan malah buat dia pusing gitu kan. Ya, karena bisa jadi yang menerjemahkan juga itu kan juga perspektif penerjemah. Ya, yang lebih repot lagi kalau yang terjemahannya nggak paham fikih perbandingan mazhab, bisa menyesatkan terjemahannya gitu kan. Ya kalau dikasih buku berbahasa Arab, dia belum bisa bahasa Arab, kan jadi repot juga. Nah itu. Jadi artinya dua hal ini harus dibedakan juga, posisi orang yang belajar fikih perbandingan mazhab. Nah kalau misalnya berpindah mazhab atau talfik mazhab yang dalam konteks darurat dan memang ada dasar ilmunya dilakukan oleh orang yang memang bisa mengakses ya kitab-kitab para ulama lintas mazhab ini, ya silakan, nggak ada masalah, dengan catatan ada dua syarat tadi gitu ya. Nah, misalnya ya memang dia latar belakangnya belajar secara sistematis dari pesantren, kemudian kuliahnya juga program syariah perbandingan mazhab misalnya, ya silakan saja. Tapi kalau misalnya orang awam, nah bagaimana kalau dia kemudian mengikuti berpindah mazhab? Ya tentunya dia harus berpandukan kepada muftinya atau berpandukan kepada ustadz yang bisa dia ambil ilmunya. Karena mazhabul ammi mazhabu muftihi. Nah, jadi kalau ada orang awam yang nggak bisa baca kitab-kitab berbahasa Arab atau tidak bisa mengakses fikih perbandingan mazhab, ya sebaiknya jangan coba-coba gitu ya berpindah mazhab. Ya, tanyalah kepada sang ustadz misalnya, atau yang memang bisa menyampaikan informasi yang benar gitu ya. Walaupun sang ustadz ini bukan mujtahid, karena kan kemarin kita pernah sampaikan bahwa muqallid boleh menukil pendapat mujtahid, tentu dengan catatan amanah menyampaikannya. Nah, jadi bedakan ya antara dua pihak ini tadi. Okay. Ya mungkin seperti itu. Jadi tergantung kadar keilmuan berarti tadi. Ya, ya. Satu lagi dari Bapak Ahmad MZ. Apakah semazhab itu sama dengan sekufu? Oh, oke, baik. Agak sulit juga dikatakan itu kufu atau tidak ya. Karena begini, sekufu yang dimaksud dalam konteks fikih pernikahan itu sebenarnya kufu dalam wilayah kualitas beragama. Ya, kualitas beragama. Kualitas beragama itu maksudnya kesolehan. Ya, misalnya konsistensi dia dalam menjaga yang wajib, kemudian kedisiplinan dia dalam mengamalkan yang sunnah-sunnah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sekufu. Atau sekufu itu dan gini, kufu itu hak istri ya, bukan hak suami.
Ya, kufu itu hak istri. Jadi istri itu ketika dinikahkan oleh walinya, dia punya hak untuk mendapatkan suami yang derajat keagamaannya itu sama, minimal sama, kalau bisa lebih. Tapi kalau untuk laki-laki nggak disyaratkan, karena para ulama menegaskan kalau itu untuk laki-laki, Rasulullah nggak sekufu dengan para istrinya dan beliau menikah dengan istri-istrinya. Ya, siapa yang sekufu dengan Nabi? Juga nggak ada yang sekufu dengan Nabi gitu dalam masalah agama. Malah Nabi menikahi seorang wanita mu'alaf, Juwairiyah binti Haris, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, itu mu'alaf, ya dinikahi oleh Nabi SAW. Ya kalau misalnya kita katakan kufu itu milik suami, milik laki-laki, ya otomatis Nabi nggak boleh menikah dengan mu'alaf kan. Nah, tetapi itu untuk hak istri. Maka ketika istri dinikahi oleh seorang laki-laki, yang dimaksud dengan sekufu itu konteksnya tentu dengan catatan seagama, tapi yang dimaksud adalah bukan hanya agama saja, tapi kualitas beragama. Nggak boleh seorang wanita yang dinilai afif, yang dinilai menjaga kehormatan dan dia soleh, dinikahkan dengan seorang yang fasik. Ya, kalaupun terjadi pernikahan, nikahnya sah, tapi si wanita punya hak untuk meminta khiyar. Ya, meminta khiyar untuk difasakh. Ya, artinya minta kepada walinya dan dia punya hak. Kalau walinya nggak mempedulikan hak tersebut, dia bisa minta ke hakim. Ya, dia bilang ke hakim, wali saya menikahkan saya dengan orang fasik, saya minta dibatalkan pernikahan. Walaupun nikahnya sudah dilakukan, itu boleh. Ya. Nah, itu kufu yang dimaksud. Nah, sekarang yang persoalan, kalau perbedaan mazhab itu masuk nggak dalam wilayah fasik dan tidak fasik? Ya, jawabannya kan tidak. Ya, jawabannya kan tidak. Nah, jadi maksud saya begini, kalau untuk perbedaan mazhab sih saya pikir tidak masuk kufu lah ya. Karena perbedaan mazhab tidak sampai memvonis seseorang itu jatuh kepada kefasikan. Ya, karena di antara saya tadi lupa Ustaz Zaifah, satu hal yang dimaksud juga tidak boleh mengingkari perbedaan mazhab dalam kaidah yang pertama itu adalah tidak boleh melabeli pihak yang berbeda dengan kita dengan 3 istilah. Takfir, tabdi', dan tafsik. Ya, mengatakan kafir, mengatakan ahli bid'ah, dan mengatakan fasik. Ya, jadi jangan gara-gara masalah kunut misalnya kita katakan yang enggak kunut fasik atau yang kunut fasik, nah ini enggak boleh. Ya, maka ya kembali kepada masalah kufu, kufu itu tidak terkait dengan masalah seperti ini. Ya, kufu itu terkait dengan statusnya dia fasik atau bukan. Nah, itu baru tidak diperkenankan gitu ya. Jadi perbedaan mazhab saya pikir tidak terkait dengan masalah sekufu lah gitu. Itu sifatnya etika dalam berumah tangga saja. Ya kalau bisa nanti akur terus lah, jangan berdebat terus. Itu aja. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, anak kira jelas ya semua jawaban dari Ustadz Isnan. Oke, karena waktu yang sudah melewati kita, ini sebagai pesan aja karena ini adalah kajian Ustadz Isnan yang terakhir sebelum Idul Adha saja. Ya, khusus untuk usul fikih ya. Khusus untuk usul fikih. Jadi kalau misalkan ada lanjutannya, nanti lanjutannya itu mungkin tema lain saja setelah Idul Adha nanti semoga kita masih diberikan umur dan keistiqomahan untuk bertemu dengan Ustadz Isnan Ansori. Saya syukran jazakumullah khairan pada Ustadz Isnan dan kepada partisipan yang mengikuti kajian Ustadz Isnan selama ini. Ada 41 pertemuan, Masya Allah. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Saya mungkin ada penutup Ustadz Rianto? Ya mungkin penutupnya kita berharap bahwa mudah-mudahan kajian usul fikih ini kalaupun ada kekeliruan dari penyampaian itu tentu min indi, itu adalah kekeliruan dari saya, dan kalau ada kebenarannya itu datangnya dari Allah. Wa ma uridu illal islahi mastata'tu. Itu kita berharap dalam kajian-kajian ini adalah dalam rangka mencari kebenaran ya. Kalau ada kesilap lidah dan seterusnya yaitu manusiawi, maka mudah-mudahan jika ada di antara jamaah ya yang mungkin mengikuti 41 sesi ini kok kemudian ada hal-hal dari teori-teori yang yang keliru misalnya, ya silakan saja kalau ingin disampaikan sebagai satu bentuk kritikan yang membangun gitu ya. Tentu apa yang saya sampaikan selama 41 sesi ini bisa jadi tidak semua 100% itu adalah benar gitu ya, atau tidak 100% itu masih pada wilayah yang dinilai sah lah dalam perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam bab usul fikih. Bisa jadi saya salah keliru menukil, bisa saja saya salah menjelaskan gitu ya. Bisa juga saya salah dalam memetakan persoalan. Nah, itu mudah-mudahan kalau ada masukan bisa disampaikan. Ya, mungkin seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat Ustaz Zaifah untuk materi kita selama ini insyaallah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu karena waktu sebentar lagi maghrib, kita tutup saja kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ya, afwan. Assalamualaikum. Ya, pamit ya.
Ya, pamit di media sosial, di Zoom ya. Insyaallah nanti ketemu di rumah Fikih. Lagi di rumah. Baik, saudara. Ya, kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.